Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asal-usul dan sejarah Gerakan Muhammadiyah. Nama saya Fathiatul Rizatayani, NIM 2017 10203 11033. Dan dua teman saya, yang pertama itu Syahdani dan yang kedua yaitu Rahmayuni Diwinata yang akan menjelaskan nanti setelah saya. Yang pertama, latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan organisasi Islam yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis atau sekarang yang kita kenal yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Organisasi Muhammadiyah lahir sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia pada saat itu. Umat Islam melaksanakan ibadah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi murni berdasarkan Al-Qur'an dan tuntunan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali ke tuntunan Al-Qur'an dan hadis secara murni. Faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan Muhammadiyah. Di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor subjektif dan yang kedua yaitu faktor objektif. Faktor subjektif ini yaitu yang pertama terinterpretasi Ahmad Dahlan terhadap atas Quran Surat Ali Imran 104 untuk membentuk organisasi dalam mendakwahkan Islam. Pada Quran Surat Ali Imran 104 yang bunyinya yaitu Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wal ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Dari situlah Ahmad Dahlan menjadikan IS Ali Imran 104 ini interpretasi untuk membangun gerakan Muhammadiyah. Yang kedua yaitu faktor objektif. Di sini faktor objektif dibagi dua lagi. Yang pertama yaitu sisi internal dan yang kedua yaitu sisi eksternal. Yang pertama praktek agama dari sisi internal, praktek agama Islam yang bercampur dengan TBC atau tahayul bid'ah kufarat. Yang kedua yaitu pendidikan Islam dan kondisi yang sangat tertutup dan kolot atau konservatif. Kolot itu bisa diartikan sebagai kurangnya pengupdatean kayak seperti itu. Terus sisi eksternal, yang pertama yaitu kolonialisme atau imperialisme, yang kedua yaitu arus kristenisasi. Jadi, saat kekuasaan Belanda itu mempunyai pendirian bahwa ajaran agama Islam yang utuh dan murni tidak boleh hidup berkembang di tanah jajahan. Maka ajaran agama Islam yang tidak utuh dan murni lagi itulah yang dikehendaki oleh kolonial Belanda. Jadi saat adanya Belanda di Indonesia, agama Islam yang boleh hanya agama Islam yang sudah tercampur seperti itu dan sudah yang tidak murni lagi. Dan arus kristenisasi yang dibawa kolonial Belanda yaitu agama Kristen Protestan. Dan yang tiga yaitu pengaruh gerakan Islam pada abad ke-19 yang misalnya di Timur Tengah, yang dibawa dari Timur Tengah. Selanjutnya yaitu tujuan berdirinya Muhammadiyah. Tujuan berdirinya Muhammadiyah yaitu tujuan pokoknya yang tercantum dalam anggaran dasar tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi tujuan yang bersifat operatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian ajaran Islam pada ajaran murni menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peningkatan pendidikan dan pengajaran yang berlandaskan agama Islam. Yang ketiga, pendorong umat Islam untuk hidup selaras dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, pembinaan dan penyiapan generasi muda agar kelak dapat menjadi pemimpin masyarakat, agama, dan bangsa yang adil serta makmur.
Yang terakhir yaitu berusaha meningkatkan kesejahteraan umat manusia, khususnya ikut menyantuni anak-anak yatim. Di sini umat manusia yang dimaksud yaitu masyarakat yang berada di Indonesia. Selanjutnya yaitu identitas Gerakan Muhammadiyah. 3 identitas Gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah, jelas bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, ciri ini telah muncul sejak dari kelahiran dan tetap melekat tak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Namun, sudah menjadi tanggung jawab Muhammadiyah juga sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar untuk meluruskan kembali niatan awal berdirinya Muhammadiyah yang sesuai dengan cita-cita dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah dapat mengangkat agama Islam dan keterbelakangan atau kebodohan yang masif. Tidak hanya ranah pemahaman agama yang diluruskan, namun Muhammadiyah juga meluruskan ranah maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah, karena Muhammadiyah adalah pure atau murni sebagai organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau reformasi. Ciri ketiga ini yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau pembaharu. Apabila dari makna dalam segi bahasa tajdid berarti pembaharuan, dan dari segi istilah tajdid memiliki 2 arti, yakni yang pertama yaitu arti tajdid yaitu pemurnian. Pemurnian tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matang ajaran Islam yang berdasarkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah yang syahih. Yang kedua yaitu arti tajdid yaitu peningkatan, pengembangan, dan modernisasi. Peningkatan, pengembangan, modernisasi sudah menjadi tugas Muhammadiyah. Segi istilah tajdid dimasukkan sebagai penafsiran, pengalaman, dan pewujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil pendiri Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah yaitu Muhammad Darwis atau biasa disebut Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang lahir di kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah putra dari ayahnya Kiai Haji Abu Bakar, yaitu seorang imam dan Masjid Besar Kauman, Yogyakarta. Sementara ibunya Siti Aminah adalah anak Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Menurut salah satu silsilah keluarga Muhammad Darwis dapat dihubungkan dengan Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali penyebar agama Islam yang dikenal di Pulau Jawa. Sebagai anak keempat dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, Muhammad Darwis mempunyai 5 saudara perempuan dan 1 orang saudara laki-laki. Ahmad Dahlan sejak umur remaja sudah belajar tentang agama Islam. Bukan hanya membaca Al-Quran, namun dia juga belajar ilmu fikih dan belajar nahwu dari Kiai Haji. Belajar dari 2 guru di atas yang juga adalah kakak iparnya. Muhammad Darwis belajar ilmu agama Islam lebih lanjut dari Kiai Haji Abdul Hamid Matur. Ia pernah belajar ilmu hadis kepada Kiai Mahfud Termas dan Syekh Hiyat. Belajar ilmu qiraah kepada Syekh Amin dan Syekh Bakri Syata. Belajar ilmu falak pada Kiai Haji Dahlan Semarang. Dan belajar pada Syekh Hasan tentang mengatasi racun binatang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Yunidia Winata.
NIM 2017-10-200-311-035. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi yang pernah diikuti oleh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan juga aktif mengikuti organisasi yang salah satunya yaitu organisasi Budi Utomo yang diikuti di Yogyakarta. Tidak hanya menjadi anggota biasa, melainkan ia menjadi pengurus Kring Kauman dan salah seorang komisaris dalam kepengurusan Budi Utomo cabang Yogyakarta. Sementara itu, pada sekitar tahun 1910, Ahmad Dahlan juga menjadi anggota Jamiat Khair, organisasi Islam yang banyak bergerak dalam bidang pendidikan dan mayoritas anggotanya adalah orang-orang Arab. Keterlibatannya secara langsung di dalam Budi Utomo memberi pengetahuan yang banyak kepada Ahmad Dahlan tentang cara berorganisasi dan mengatur organisasi secara modern. Di sini ada beberapa organisasi yang pernah didirikan oleh Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu mendirikan organisasi Kemuhammadiyaan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Yang kedua, yaitu mendirikan organisasi Aisyah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1918. Beliau membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah. Yang ketiga, yaitu mendirikan organisasi Hizbul Wathan. Karena menyadari pentingnya peran kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Sementara itu, untuk para pemuda, Kiai Dahlan membentuk Pathfinder atau Pandu yang sekarang dikenal dengan nama Pramuka atau yang disebut dalam Muhammadiyah yaitu Hizbul Wathan yang disingkat dengan HW. Di sana, para pemuda diajari baris-baris dengan bergenderang, memakai celana pendek dan berdasi, serta mengenakan topi. Hizbul Wathan ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam yang mirip dengan pramuka. Pembentukan Hizbul Wathan ini dimaksud sebagai tempat pendidikan para pemuda yang merupakan bunga harapan agama dan bangsa, sebagai tempat persemaian kader-kader yang terpercaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.